yang paling simpel ya nongkrong dulu sih. Nongkrong tuh. Karena kan kebiasaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Suci Vestika dalam Mirakom Podcast. Pada podcast kali ini tema kita adalah mengenal indahnya dunia animasi dan peran animasi sebagai media komunikasi. Dengan narasumber kita pada hari ini, narasumber yang sangat luar biasa, narasumber inspiratif bersama Kak Hadi Sumarna. Selamat siang Kak Hadi, dan juga ada Vera. Hai Vera. Baiklah, hari ini kita akan berbincang-bincang tentang apa sih indahnya dunia animasi itu dan bagaimana peran animasi sebagai media komunikasi. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta kan katanya. Jadi boleh nih Kak, kita kenalan dulu sama Kak Hadi, mungkin nama kakak dan lain-lainnya. Boleh Kak, silakan. Oke, saya Hadi Sumarna, saya animator, saya juga CFO dan founder dan sutradara dari animasi Horror. Oke, sepertinya langsung aja nih Kak. Kan di zaman sekarang ini Kak, khususnya mungkin kota Palembang ya, Sumatera Selatan, sepertinya belum terlalu banyak nih orang-orang yang berprofesi sebagai animator atau orang-orang yang bergelut atau orang-orang yang belajar di dunia animasi. Padahal mungkin sebenarnya itu tuh bukan karena mereka tuh nggak berminat atau mereka tuh nggak tertarik atau tidak punya skill, tapi mungkin karena mereka tuh belum tahu ada apa aja sih di dunia animasi itu, apa sih indah di dunia animasi, ada hal-hal menarik apa aja di dalam itu. Nah, mungkin tak boleh di spill kepada sahabat Miraselo dan Miraseli nih Kak sapaannya, ada apa aja sih di dunia animasi itu. Jadi kalau sebenarnya di Palembang itu udah, sebelum saya tuh udah ada animator di Palembang, bahkan dia itu ngerjain film-filmnya selain jadi memang namanya animasi itu kan banyak jenisnya ya, dalam artian mungkin banyak orang yang nggak tahu bahwa ini sebuah profesi dan lain-lain. Nah baru saya pribadi itu sebenarnya masih baru, saya baru menggeluti dunia satu tahun 2015 saya belum semester. Nah waktu itu saya bolak-balik ke Palembang. Jadi kalau di perkembangan sebenarnya karena orang melihat sekarang industri animasi itu jadi kebanyakan orang sekarang masuk ke tapi itu kan paling kalah jadi mereka harus berpikir bahwa ini memang industri. Ketika industri kan berarti ada SDM-nya, ada kerjanya. Banyak beberapa yang kami lakukan selama ini, level kompetensinya itu banyak hal sih yang luar biasa sekali. Kalau di dunia animasi sendiri Kak, ada hal-hal menarik apa aja sih Kak yang membuat kita tuh bisa senang itu di dunia animasi itu? Ya intinya seperti kayak Suci suka nonton animasi. Suka. Animasi. Seperti kartun-kartun Iya, gitu. Mungkin seperti Doraemon, sering sekali waktu kecil nonton terus SpongeBob dan sebagainya. Nah, Doraemon dari sekarang masih nonton? Masih ya? Iya. Nah, Doraemon itu malah dari saya kecil. Kayak gitu ya, dari umur 6 tahun itu udah ada Doraemon di televisi gitu. Nah, jadi ya sebenarnya berawal dari kita suka nonton ini. Karena kita nggak boleh dulu kayak dari kecil itu langsung dulu, saya kan juga nonton. Dan kita dari nonton dulu, kita suka Nah, berawal dari situ aja sih sebenarnya. Kebanyakan sih yang kami temuin adalah ketika ditanya kamu mau masuk ke dunia industri animasi tapi suka nonton film enggak. Maka itu sesuatu yang dia nggak mendalami dunia yang padahal ada juga yang ngomong kalau saya hobinya bisa menjaga dan lain-lain, tapi ketika mengerjakan sesuatu kok nggak selesai. Padahal kan kalau yang namanya hobi itu kan bawaannya panjang.
Nah, jadi menyenangkan di sini kan tiap orang kan berbeda-beda ya dari sudut pandang masing-masing. Tapi ketika dia membuka mas, nanti dia selalu pakai sudah Iya. walaupun nonton kan bisa jadi ternikmat atau begitu. Nah kalau misalnya mau masuk di dalam layar yang saya ini juga nonton. Jadi ya seperti itu. Iya, sangat menyenangkan sekali. Iya. Terus pada akhirnya ketika kita membuat sendiri kan jadi kayak animasi yang aku bikin kan Iya. jadi bisa seperti yang lain itu kan sebuah prestisius yang tidak bernilai uang ya kita lebih dari Yang awalnya kita tuh cuma sebagai penikmat karya orang lain, tapi akan menjadi sesuatu hal yang menyenangkan ketika kita juga bisa menciptakan karya seperti yang kita nikmati itu. Luar biasa sekali dunia animasi itu. Jadi buat sahabat Miraselo dan Miraseli nih, podcast kita hari ini tayang secara live di Instagram @mirakom.ent dan juga akan tayang eksklusif di YouTube Mirakom. Nah, selanjutnya nih Kak, untuk kakak pribadi Kak, sejak kapan sih kakak menjadi seorang animator dan apa sih hal yang awalnya membuat kakak itu tertarik untuk menjadi seorang animator? Sebenarnya kayak kalau saya bilang sih, saya kan dari dulu suka nonton karena masa kecil saya itu selalu bisa nonton. Mungkin kalau orang saya itu mungkin zaman-zaman dulu ada film Potus, ada film Filmen, ada Kamen Rider, ya atau pas ada Bali Hitam, Google Fight dan lain-lain. Nah, film-film itu bahkan ada yang kaya kan zaman dulu masih di TVRI kayak gitu kan. Tapi ketika di TV swasta nasional juga yang kayak CTV dan lain-lain itu kan tiap hari dulu kita nonton dulu, baru main segala macam. Bahkan tiap hari itu kan berawal dari kita suka nonton dan nah, terus juga habit kebiasaan saya kecil itu kalau dari itu saya tuh di majalah kayak gitu kan kayak majalah buku dan gitu. Nah terus juga kalau terlalu itu saya beli komik. Jadi ketika itu ya berawal dari mereka. Jadi ketika saya SD itu saya berpikir bahwa ini pasti ada orang yang membuatnya kan, tahun-tahun mulai nggak diseriusin kan. Tapi ketika ada ketemu seseorang memang yang kerjasama tertentu kita ada industri di Indonesia dan setelah karena saya sekali saya riset ternyata di Indonesia juga ada komik bahkan animasi itu juga orang nah jadi ternyata industri itu ada jadi pada saat itu karena saya berpikir bahwa pengen jadi teknik sebagai profesi saya di tahun-tahun 2008 sudah industri tapi waktu itu maksudnya industri komik dulu bukan industri Luar biasa sekali ya. Sahabat Miraselo dan Miraseli, mungkin nanti untuk yang mempunyai pertanyaan-pertanyaan kepada Kak Hadi bisa dituliskan di kolom komentar. Saksikan saja terus, ikuti terus live-nya di Instagram @mirakom.ent. Selanjutnya nih Kak, proyek apa aja sih yang udah kakak buat sampai sejauh ini sebagai seorang animator dan apakah ada satu proyek yang mungkin paling berkesan atau mempunyai kisah apa di baliknya? Kalau misalnya udah dikerjain ya alhamdulillah beberapa ya kalau misalnya kalian pernah lihat MV video di Cilegon itu yang master gamenya itu terlibat juga ada serangan kaget 1947 dari TNI terus ada juga dari yang masakan yang itu jadi udah alhamdulillah udah pasti kalau di komik udah beberapa juga udah terbikin di Mayor Kabisa jadi udah dari tahun 2012 jadi tinggal saking aja kebetulan nah kalau yang berkesan nggak ada yang berkesan karena kalau di kan semuanya adalah profesi ya, jadi kita melakukannya karena nasionalis. Nah, tapi kalau misalnya berkesan, yang memang mungkin berkesan, justru malah berdua. Jadi saya punya IP pribadi kalau Tera ini kan IP-nya bareng sama yang lainnya, tapi saya punya IP pribadi namanya Cerita Sebelum Musnah.
sebelum situ udah ada komiknya, sekarang lagi di novelnya udah novel pertama udah keluar, nanti lagi proses novel kedua, dan itu lagi mau coba bikin teasernya animasinya. Jadi kalau itu udah jadi animasi ini itu mungkin jadi sesuatu yang berkesan. Tapi kalau yang sekarang udah dikerjain banyak kesan sih karena profesional. Iya, kerja luar biasa tadi tuh curhatan si Jonas ya kak, wah sangat menarik sekali ya sahabat Mira Seli. Kalau yang kakak bawa sekarang nih kak, Vera ya, boleh nggak kita kenalan sama Vera? Tapi nggak ada suaranya. Voice actornya dia. Tapi boleh kak mungkin dikasih ke sahabat Mira Seli siapa Vera, siapa sih Vera dan ada cerita apa sih di balik Vera sehingga kakak sangat sering membawa Vera. Nah sebenarnya Vera ini kayak dari kekhawatiran kita ya. Jadi masa kecil SMP itu kan waktu itu dihiasi dengan tontonan yang di TV segala macam. Nah sekarang tontonan di TV kan mulai berkurang ya. Jadi udah banyak di hari minggu itu udah ya anak-anak game adventure apalah kayak gitu kan, bahkan parenting dapeting kayak gitu ya, bukan malah lebih pentingnya parenting lihatnya di YouTube atau di sosmed ya gitu. Karena yang dilihat kan artis segala macam yang kayak gitu budaya orang banyak. Nah sedangkan ketika saya kecil dulu kan malah dari jam 6 pagi baru bisa main tuh kadang jam 11 siang, karena kita paginya tuh itu nonton. Bahkan ketika jam 2 siang itu udah ada film lagi gitu sampai sore gitu kan. Jadi hari-hari itu benar-benar jadi kayak tadi kekhawatiran dari. Jadi saya berpikir bahwa nanti kalau saya punya anak, saya minimal ada tontonan buat dia. Akhirnya ngajakin teman di studio untuk mendevelopkan anak terkait. Jadi pengennya ya pengen memperbaiki masa kecil kita dulu, tapi kita punya tontonan sendiri, buat tontonan yang memang luar biasa sekali ya, mulia sekali ya Vera, visi dan misinya dari Vera. Selanjutnya nih kak, kan tidak ada hasil tanpa proses dibaliknya. Jadi dalam setiap proyek animasi seperti itu pastinya ada proses tertentu. Tapi mungkin di sini kakak boleh di skill tipis-tipis aja nih kak, kira-kira gambaran secara umumnya sekilas infonya aja nih tentang proses kreatif untuk menciptakan sebuah proyek animasi itu gimana? Ada apa aja? Kalau sebenarnya proses kreatif sebenarnya sama ya, dari produksi dan pasca produksi. Cuman beda ini aja bidang terakhirnya. Kalau misalnya di pennya sama ya, kalau kita bicara untuk teknikal animasinya, kalau dia mulai dari ide, ada storyboard, terus dekor, terus habis itu produksinya ya mulai pembuatan mulai dari gerakan kakinya setelah itu visual effect itu presenting voice over dan lain-lain. Terus kalau di mungkin pasti nggak cerita proses kayak gitu kan, jadi kayak ngerasa bahwa tuh yang masih kompleks itu padahal nggak ya benar, usaha itu tidak pernah mengkhianati hasil. Jadi di balik terciptanya Vera yang luar biasa itu memang ada proses di balik yang sangat luar biasa. Itu hal yang wajar ya kak dengannya. Udah subscribe juga. Di kalau sesuai dengan hari ini kan dalam komunikasi nih kak, peran animasi dalam juga komunikasi. Nah dalam komunikasi itu kan kalau kami beda itu ada komunikasi verbal dan non verbal. Nah buat kita yang orang pada umumnya nih yang diberi kemudahan dalam komunikasi verbal mungkin udah biasa untuk menikmati konten-konten animasi, tapi banyak juga dari teman-teman kita yang punya keterbatasan untuk menikmati itu. Tentunya teman-teman kita yang tunarungu dan lain-lain sebagainya. Kira-kira di film-film animasi, proyek-proyek animasi itu ada nggak sih kak salah satu proyek animasi atau misalkan film atau apapun itu yang ramah untuk teman-teman yang
mempunyai keterbatasan tersebut. Dan nggak sih Kak? Kalau sebenarnya kalau misalnya sekarang kan juga ada ya AI begitu ya, ketika kita ngikutin si title kan bisa apa teman-teman buat yang teman-teman spesial ya. Kalau saya sih nyebutnya teman-teman yang spesial, mereka orang-orang yang hebat. Jadi di situ mereka apa ada AI yang gitu juga juga. Bahkan kalau misalnya kita nonton kayak channel-channel kayak dari mungkin kalau Netflix bahkan sekarang di station gitu udah ada AI yang terus tapi bagi teman-teman yang lain itu kalau saya sih pernah ya nonton beberapa film ya film. Nah kalau yang pernah saya lihat itu ada film Jepang namanya Sherlock Holmes. Jadi memang dia karakternya itu dua orang, yang cowok itu adalah cowok yang suka membunuh orang, tapi pada akhirnya dia yang terbunuh. Jadi dia dibully sampai sama karena si ceweknya ini adalah dia tidak sangat menunjukkan dia nggak bisa karena itu pada akhirnya dia ketemu berdua itu bahkan akhirnya jadi pasangan. Tapi nilai plusnya itu adalah si cowok itu adalah dikasih tubuh yang sempurna ya, ada apa nggak ada kelebihan ya, nggak ada kelebihan. Jadi nah sedangkan si yang cewek kan ada kelebihannya di situ apa yang cewek itu malah merasa bahwa itu malah kayak gitu kan. Kenapa karena wanita itu mereka itu berteman. Jadi mereka sama-sama orang-orang yang dibully sama. Nah di situ kan karena ilmu komunikasinya adalah ya itu kan si cewek itu sepanjang film itu karena film itu movie dia menjadi bahasa kayak gitu kan. Jadi ketika saya nonton itu saya juga berpikiran kayak gitu kan, kalau suatu saat saya kan ada bikin film yang bisa menyampaikan itu. Kalau buat teman-teman yang luar biasa. Nah kalau misalnya kayak sebenarnya alat komunikasinya kan karena PMI itu kita buat untuk range targetnya kan buat anak ya, jadi kalau di range dari 4 sampai 8 tahun terkadang kita harus mengamati anak-anak itu di usia 8 tahun itu seperti apa dan gitu. Terus juga kita memberikan ke orang tua biasanya kan sikap ibu seperti apa, sikap ayah itu seperti apa. Jadi dalam arti itu di karakter peta ini juga ada karakter namanya TV ini memang PAUD atau sekolah di PAUD umur honorer kayak gitu. Jadi dia ini kan punya anda TV ini punya jadi tapi kita nggak membuat TV ini jadi melo ya karena dia nggak ada di dunia. Justru di situ kepala-kepalanya dia main aja yang kita panggilin hanya di mana di dunia. Kalau filmnya itu kan kayak apa nasihat TV harus minum susu dan sebenarnya kita kayak pada cuman kan ketika kita Instagram kan marketnya kan 13+ ya, jadi ya ada konten buat menjual, tapi kalau dulu tuh pakai media sama terakhir di Stella ini ini jadi buat bisa sampai komunikasinya ke anak-anak. Bahkan ada anak-anak itu apa ya kita kan ada merchandise-nya MPR, jadi kalau teman-teman mau beli merchandise MPR itu bisa di IG-nya MPR titik official. Nah jadi di sana itu sampai ada anak-anaknya tuh yang pakai baju kayak kayaknya aku bajunya beli nggak ada di mana pun ya, karena nggak ada di mana pun. Kalau mau beli kan di toko kita kayak gitu, udah dijual secara luas kayak gitu. Terus ada juga yang ada anak-anak juga yang kayaknya di kota Pamfil kayak gitu. Bahkan ada yang cerita ke saya pribadi itu bilang Bu nanti kalau liburan kita ke kota Pamfil. Nah di mana kota Pamfil kan itu dunia hayawan karena berarti artinya apa karena dunia kita perlu dengan komunikasi kita itu bagaimana kita orang dewasa menyampaikan maksud kita. Oke, kita lanjut nih Kak. Dari Kakak apakah punya sebuah komunitas atau organisasi atau sejenisnya nih Kak untuk para animator ataupun sebagai tempat yang bisa diikuti mungkin oleh sahabat Miraselo dan Miraseli untuk belajar di dunia animasi? Kalau kami sih malah menantang balik ke teman-teman yang sekarang
Iya. apa kuliah sebenarnya kalau kami berdua itu udah nggak boleh dan nggak sempat lagi untuk bikin komunitas ya karena kami sendiri kan berbentuk studio dan udah bergabung besar jadi kami mengharapkan teman-teman yang masih kuliah masih sekolah buat komunitas di Palembang bahkan di sini itu aja bahkan saya mendapat kemarin saya mau sama salah satu anak dia malah bilang katanya susah ya mau nggak banyak kita susah mencari informasi ya ada nggak komunikasi nah itu yang jadi PR harusnya kalau teman-teman yang membangun komunitasnya mendirikan komunitasnya baik itu umum ya buat berbagai kampus atau misalnya di tiap-tiap kampus atau tiap-tiap sekolah dan kami yang akan mendirikan apa karena kami jauh di sini kalau kami sendiri itu udah nggak sempat lagi untuk membuat karena kan jujur ya kayak juga bukan stop bermain komunitas kami masih tetap bermain komunitas tapi kami udah kayak stop mendirikan komunitas jadi kalau misalnya teman-teman mau gabung di kita itu dari studi kita tuh tiap Sabtu malam itu ada namanya workshop bisa lihat di apa orang daerah atau daerah Indonesia atau komunitas art nah itu kita bikin kelas dan kelasnya itu free jadi tiap Sabtu malam jam 8 malam jadi nah kalau itu ada narasumber yang kita kedatangan mendatangkan narasumber itu voice actor-nya kayak gitu jadi buat teman-teman yang mau belajar kayak acting atau voice actor dan itu bagaimana dia berfungsi suara nah itu malah nanti bisa diberikan kita dan itu via Zoom dan itu terbuka buat semua jadi pesan saya itu jadi teman-teman sendiri yang membangun komunitasnya itu baru nanti kita bisa masuk sebagai sejauh ini malam ini mau belajar buat sahabat Miraselo dan Miraseli juga nih boleh nanti malam kita join nih kita belajar bareng sama narasumbernya pengisi suara dari Peran. Selanjutnya kita sapa dulu nih Kak sahabat Miraselo dan Miraseli. Mungkin ada yang ingin memberikan pertanyaan nih kepada Kak Hadi selaku narasumber kita pada hari ini. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan di kolom Instagram dari sahabat Miraselo dan Miraseli. Oke, ada nih Kak pertanyaan dari Dandi PRA. Kak mau nanya kalau mau jadi animator itu apakah kita harus bisa gambar ya? Oke, boleh terima kasih Dandi pertanyaan yang sangat bagus sekali. Boleh Kak langsung dijawab aja Kak? Oke, saya jelasin dulu animator ini ada dua, ada animator 2D dan animator 3D. Yeah. Nah, dua-duanya itu harus bisa gambar. Apalagi yang lebih utama lagi ya animator 3D. Yeah. Kayak gitu ya. Jadi emang basic drawing itu kan ini berkaitan dengan kalau di animasi itu ada 12 prinsip animasi. Nah, salah satunya adalah solid drawing. Solid drawing itu artinya mereka memang harus bisa gambar. Dalam arti bisa gambar ini gambarnya itu secara proporsional. Jadi kalau memang manusia ya manusia, hewan dan segala macam. Jadi kalau berbicara apakah animator itu iya wajib malah dan itu diwajibkan bahkan kalau memang SMK animasi itu harus wajib. Bahkan kampus-kampus yang memang jurusannya ada pembelajaran animasi emang itu ada wajib itu basic. Nah, jadi seperti itu ya Dandi. Wajib tuh bisa gambar kalau mau masuk ke dunia animasi, mau jadi seorang animator. Nah, selanjutnya mungkin ada lagi pertanyaan dari sahabat Miraselo dan Miraseli, boleh? Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Queen_16. Mau nanya nih Kak, cara dapat ide dalam membuat karakter bagaimana ya Kak? Oke, terima kasih Queen pertanyaannya. Boleh Kak langsung jawab? Ya, yang paling simpel ya nongkrong dulu sih. Nongkrong tuh. Karena kan kebiasaan kita kan kayak gitu kan, ibarat kita kalau saya mau bikin ini ya, gimana ya mau gambarin visualnya ya nongkrong aja dulu. Kan karena kadang nongkrong bawa HP terus cari-cari referensi riset atau apa. Tapi secara detailnya adalah kamu mau pengen bikin karakter ini buat siapa. Kalau misalnya buat kamu sendiri, kenapa nggak kamu sendiri ini menjadi karakternya? Misalnya kayak
saya bikin karakter si Jonas ya. Nah, saya merepresentasikan karakter si Jonas itu dari diri saya. Jadi kan, dulu waktu saya masih muda, kan rambut masih bagus, masih bisa di hairstyle dan lain-lain. Pernah punya rambut seperti itu. Jadi kayak, pengen balik ke masa. Jadi representatifnya tuh seperti itu. Gitu. Nah, jadi ketika misalnya mau bikin Vera ini buat anak-anak kayak gitu. Apa sih yang dekat sama anak-anak? Vera ini kan gabungan dari dua dua gender ya, bukan gender, dua jenis. Jadi dia ada hewan dan juga robot. Nah, hewannya itu kan hewan apa? Hewan apa? Hewan apa tuh? Hewan apa? Hewan apa? Hewan apa nih teman-teman? Sahabat Miraselo dan Miraseli? Semut langkang. Hewan apa tuh kak? Karena itu kayak lebah. Apa? Lebah. Lebah. Telinganya tinggi. Hewan yang telinga panjang. Hewan yang telinganya panjang. Enggak tahu ya? Tadi loh. Yang lebih dekat. Kelinci. Oh, kelinci. Jadi kan anak-anak kan suka banget sama kelinci. Oh iya. Nah, makanya kita bikin itu dari hewan kelinci, terus kan jembatan anak-anak itu kan ada juga. Iya. Kayak gitu lah. Jadi kurang lebih sih seperti itu. Nah, terus juga misalnya kayak ada teman yang Vera, dia namanya Lin. Nah, Lin ini kan dari rumah Limas. Nah, zaman dulu itu waktu saya kecil di rumah Limas itu ada rusa. Kayak gitu kan sekarang juga anak-anak suka banget nih kalau ada rusa pokoknya cari hewan yang lebih dekat dengan anak. Jadi ketika mau membuat sebuah ide, ya kamu tanya diri kamu sendiri, gambar yang mau buat saya buat ini buat siapa? Kayak gitu ya. Kalau memang buat konsumsi pribadi, ya yang kamu senang itu mau bikinnya apa? Gitu ya Queen. Selanjutnya mungkin masih ada lagi pertanyaan dari sahabat Miraselo dan Miraseli. Ini dari Queen XX_16 lagi. Ini bukan lebih ke pertanyaan, lebih ke apresiasi saja sih. Sekarang anak-anak kecil itu kan lebih sering nonton Cocomelon. Nah, sekarang ada Vera nih, bagus banget buat nambahin khasanah tontonan untuk anak-anak kecil. Wah, boleh. Thank you Jangan lupa subscribe ya. Queen. Paksain. Terus kesini. Vera, mungkin satu pertanyaan terakhir nih dari sahabat Miraselo dan Miraseli. Oke. Ini pertanyaan bukan pertanyaan juga sih, lebih ke apresiasi lagi nih. Wah, di Palembang ada Vera, kalau di Jakarta ada Rara dan Musa yang juga spesial, tapi gak menyerah untuk mengejar cita-citanya. Terima kasih ya Kak Hadi, akhirnya saya bisa mengasih tahu ponakan saya bahwa ada alternatif tontonan. Wah, terima kasih Vera. Hebat sekali Vera, banyak yang senang sama Vera. Untuk pertanyaannya sudah selesai mungkin dari sahabat Miraselo dan Miraseli. Kak, mungkin sampai situ untuk pertanyaannya. Selanjutnya nih Kak, apa harapan Kakak untuk industri animasi di Sumatera Selatan ini? Kalau saya sih, kalau harapan industri yang lebih baik ya namanya industri ya. Industri kan sebuah lapangan kerja ya buat orang-orang Indonesia. Kalau saya pribadi sih, ya saya berharapnya sih itu ya kayak apa yang kami buat itu bisa nyampe ke orang-orang buat apa yang pengen kami sampaikan gitu, dan apa yang pengen kami harapan yang kami cantumkan di Vera itu bisa dinikmati oleh orang banyak sih. Tapi kalau industri ya kita berbicara industri ngalir aja sih sebenarnya. Ya cuman kan di teman-teman, balik ke teman-teman yang sekarang, apakah dia mau membangun industrinya itu kan dengan yang lain. Kayak di Palembang itu mungkin teman-teman udah ada teman-teman perfilman kayak gitu kan, terus ada juga teman-teman animasi gitu. Terus juga ada teman-teman fotografi kan. Nah itu teman-teman industri membangun itu juga seperti itu. Mungkin terakhir nih Kak, apakah ada pesan atau mungkin sebuah motivasi untuk sahabat Miraselo dan Miraseli dan semua yang menyaksikan podcast kita pada hari ini? Oke, kalau saya sih kalimat aja ya, sebelum menghidupi hobi ini, hidup karena hobi ini. Jadi orang kan bilang kayak gini, saya hobi gambar, tetapi dia berharap bahwa dengan menggambar itu bisa menghidupinya. Tapi apakah bekal hobinya itu bisa sampai ke level untuk menghidupi? Contoh kayak gini,
misalnya kamu bisa gambar, tapi ternyata gambar kamu tuh nggak laku buat orang, jadi akhirnya kamu insecure kan, Iya. kayak gitu kan. Jadi kalau misalnya kepikiran langsung money oriented, ini jualan gorengan aja bisa. Misalnya saya gitu, kenapa kita beli tempe 5.000 di potong-potong dapat banyak kan uangnya, kayak gitu kan kalau mau money oriented. Nah, jadi bagaimana kalau misalnya industri kreatif, dia itu butuh proses yang nggak sebentar, gitu. Dan mungkin kamu akan menikmatinya mungkin 5 tahun, 10 tahun, bahkan 20 tahun, gitu. Nah, jadi semuanya proses pembelajaran itu. Ya, kayak aku dulu pribadi nggak nyangka sih pada akhirnya apa yang dilakukan dulu mulai berbuahkan hasil sekarang. Jalani, nikmati, syukuri aja dulu. Nanti suatu saat pasti akan ada hasilnya. Tapi harus ada usaha. Iya, Ya. usaha. Usaha juga. Nah, oke, mungkin sampai di sini podcast. Kak, ini ada lagi pertanyaan yang menarik nih ternyata dari teman-teman kita. Ada 2 pertanyaan lagi yang menarik nih. Nah, ini pertanyaan dari Fritz 028. Di era 5.0 sekarang kan banyak banget muncul AI. Bahkan katanya bikin animasi udah bisa pakai AI. Menurut kakak sebagai animator, gimana nih? AI itu ancaman atau malah mempermudah pekerjaan kakak sebagai animator? Oke. Oke, luar sekali. Boleh Kak Keren langsung ya. jawab. Jadi sebenarnya kayak gini, nggak menjadi ancaman sih. Sama kalau saya sih membandingkannya kayak zaman kita dulu ada transportasi online ya, tiba-tiba yang ribut-ribut adalah transportasi pinggiran kan, Iya. yang ojek-ojek pinggiran. Nah sama sih ibaratnya gitu. Bahkan justru manusia itu nggak akan tergantikan oleh AI, tapi manusia yang akan menggunakan AI yang bisa bekerja. Tetapi kalau misalnya kita berbicara Indonesia itu masih belum siap memasuki era 5.0. Kenapa? Dari sisi kompetensinya aja kayak gitu ya. Kenapa? Seperti ini. Saya pakai Data Stable Diffusion ya. Jadi kalau teman-teman follow IG saya Hadi Sumana itu ada AI saya bikin gambar 2D dijadikan 4D. Bahkan ada yang dalam bentuk 3D, saya pakai Stable Diffusion. Dan itu baru sebatas hanya merubah modelnya aja. Tetapi kalau untuk menggerakkan itu butuh high spec yang lebih tinggi secara alat kayak gitu ya. Jadi untuk Stable Diffusion aja itu udah nggak bisa lagi kita pakai laptop yang medium ya. Kalau yang high aja tuh udah yang harganya kalau misalnya 25 juta ke atas gitu. Jadi nggak sembarangan AI, karena AI ini bukan lagi aplikasi yang ada di Play Store atau di iOS Store ya, yang tinggal masukin foto, jadi nggak segampang itu kayak gitu. Kenapa? Karena pasar yang dilihat oleh investor juga sama pasar yang akan dinikmati orang-orang itu adalah pasar yang udah detail, yang udah bagus banget buat dinikmatin kayak. Tapi kalau misalnya kita pakai AI yang di aplikasi yang yang ada di Play Store itu, tiba-tiba saya pernah nih dibuatin orang pakai AI yang gambar saya tapi jadi kartun, tiba-tiba saya kan mau dipakai pupuk ya, tiba-tiba kelihatan telinga saya tuh gimana coba gitu. Padahal kalau emang orang pakai pupuk ya pakai pupuk kayak gitu kan, nggak mungkin telinganya bolong, itu orang bodoh banget kayak gitu. Nah itu ditampilkan ke orang itu sesuatu yang salah banget. Jadi nggak akan tergantikan sih, justru manusia yang akan tergantikannya itu manusia yang nggak mau belajar teknologi gitu. Jadi ini juga PR sih sebenarnya teman-teman buat, kalau saya pribadi ya masuk yang kritis ke teman-teman yang pengajar, apalagi khususnya yang bidang digital kayak gitu ya, teknologi digital. Yuk mulailah belajar sekarang. Kenapa? Karena teknologi itu bukan lagi 5 atau 10 tahun, tapi udah per tahun tuh udah ada teknologi baru. Jadi kalau kitanya masih menganut teknologi yang lama, itu kita akan teknologi baru. Bahkan takut dipungkiri adalah mahasiswanya nanti siswanya lebih pintar daripada yang pengajarnya. Jadi bukannya mau dulu ya atau apa ya, karena dalam ilmu itu kan belajar kata dulu dan baru belajar ilmu. Nah, tetapi ya itu tadi buat mengimbanginya bahwa kita kalau sebelum belajar, bukan saya juga belajar, saya selalu update teknologi apa sih yang sering dipakai, karena itu tools gitu kan. Jadi kalau
basicnya itu adalah yang tadi saya bilang, basic drawing itu adalah skillnya kayak gitu ya. Kalau berbicara bakat, ada orang yang terlahir tanpa bakat tapi dia bekerja keras kayak gitu kan. Dari sepak bola mungkin orang tahu Cristiano Ronaldo, jadi dia kerja keras aja sampai dia bisa jadi seorang pro yang kayak gitu. Nah sama dia animator juga skillnya yang biasa terus. Oke, jadi tak segampang itu. Oke, sahabat Miraselo dan Miraseli, mungkin sampai di sini podcast kita pada hari ini. Terima kasih kepada Kak Hadi, terima kasih juga Vera sudah sharing-sharing ilmunya yang sangat luar biasa. Insya Allah bermanfaat ya untuk kita semua sahabat Miraselo dan Miraseli. Mungkin mau sapaan terakhir Kak untuk sahabat Miraselo dan Miraseli, boleh? Sukses dan sehat selalu ya, tetap semangat. Ya, terima kasih. Oke, saya Sri Plastika. Sampai ketemu di podcast kita yang selanjutnya, Mirakom Podcast.